Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara mengatasi patah hati. Cara keluar dari patah hati gitu ya. Ini dari pertanyaan yang masuk dari DM Instagram atas nama Fatah ya. Dia nanya gini, "Halo Bang, saya Fatah. Beberapa minggu lalu saya dengerin salah satu podcast Bang Bordes. Abang menyinggung tentang pacaran beda agama. Saat itu saya dengar Abang putus dengan pasangan Abang sampai nggak makan karena patah hati." Ya betul. Tapi sehari aja ya, bisa saya makan lagi. Lahap lagi makannya ya. Terus dia nanya lagi, cara keluar dari patah hati tersebut seperti apa ya Bang? Oke, mari kita bahas tentang cara mengatasi patah hati. Oke, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dalam minggu ini saya lagi bikin giveaway satu buah buku 7 Habits of Highly Effective People yang akan saya kirimkan gratis untuk kamu. Ada satu buku yang diundi. Kamu bisa dapetin, kamu bisa ikut challenge ini dengan cara kamu bisa share salah satu episode podcast pengembangan diri di Instagram. Silakan mention ke @selfdevpodcast dan ajak atau tag atau mention 3 temanmu untuk mendengarkan juga ya, agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Di hari Minggu di akhir pekan ini kita akan memberitahukan siapa yang akan beruntung mendapatkan buku 7 Habits ya. Salah satu buku yang mengubah hidup saya juga. Oke? Nah, mari kita masuk dalam materi. Gimana cara mengatasi rasa patah hati? Nah, dari DM-nya Fatah, betul. Dulu saya sempat putus karena perbedaan agama, dan itu sangat-sangat mematahkan hati saya gitu ya. Karena waktu itu ya namanya orang itu cinta, orang suka gitu ya. Terus nggak bisa lagi karena emang udah beda agama. Tapi caranya juga mungkin kurang menyenangkan buat saya, di mana dulu ya dia itu di akhir-akhir hubungan kami, dia itu udah sama orang lain. Nah, ketika sama orang lain itu ibaratnya transisinya itu ketika sama saya ya udah dia langsung pindah aja sama orang lain. Sedangkan saya ditinggalkan begitu saja. Begitu. Jadi itu yang membuat patah hati, membuat sakit hati, dan akhirnya saya mencoba untuk healing, untuk memulihkan diri saya sendiri dan mengatasi rasa patah hati saya. Nah, dulu itu saya juga bukan sering ya, karena saya juga kuliah di psikologi, saya belajar tentang psikologi, dan juga kan ada tentang psikologi kalau kita lagi patah hati atau lagi berduka, apa yang harus dilakukan. Nah, itu juga saya terapin ke dalam proses healing saya ini untuk memulihkan hati saya ya. Nah, caranya gimana? Ini ada beberapa langkah ya. Langkah pertama adalah kamu harus menerima kenyataan dulu bahwa itu yang memang terjadi, bahwa kamu memang udah tidak bisa bersama dia gitu. Karena misalnya dia emang udah beda agama misalnya, terus emang udah nggak disetujui dan lain-lain. Nah, itu kamu harus terima dulu kenyataan yang ada. Karena kadang-kadang kita itu halu sendiri gitu. Kayak sebenarnya orang udah nggak mau, tapi kita yakin bahwa orang itu mau gitu, bahwa wah dia masih suka nih sama aku masih bisa nih apa segala macam, masih ada rasa halu tadi, yang mana padahal secara kenyataan tuh dia emang udah nggak mau, emang udah nggak bisa, udah beda agama kayak gitu. Jadi akhirnya kita hidup dalam imajinasi atau halusinasi kita. Kita jatuh cinta pada imajinasi kita bahwa kita bisa hidup bahagia sama dia selamanya. Nah gitu kan misalnya. Jadi ketika hal itu terjadi, akhirnya kita ya masih ngarep sama dia, masih mikirin dia, masih galauin dia, dan makin sulit lah untuk bisa move on kalau misalnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita harus terima kenyataannya. Yang kedua, kamu harus juga merasakan ya, menerima kenyataan. Yang kedua, kamu harus bisa merasakan sakitnya dan mulai melepaskan rasa sakitnya dan pulih secara perlahan ya. Ibaratnya contoh, kamu dulu pas kecil naik sepeda terus jatuh kedubrak gitu kan. Terus kakimu kena aspal jalanan yang akhirnya berdarah. Pertanyaannya, kamu sampai rumah apakah luka tadi langsung pulih, sembuh, jadi kulit lagi yang baru gitu? Enggak kan? Pasti berdarah dulu kan? Pasti perlu dikasih betadin dulu kan? Perih kan rasanya.
berhari-hari mungkin perih, sampai akhirnya sembuh dan udah jadi kulit kayak biasa lagi. Udah sembuh total kayak gitu, ya kan? Nah, hati kita juga sama, meskipun tidak kelihatan secara fisik dari luar gitu ya. Hati kita seperti apa dibandingkan kalau kita lagi kayak tadi ya, luka jatuh atau luka terkena sesuatu, kan kelihatan gitu ya, merah, berdarah segala macam. Tapi pada prinsipnya pemulihannya juga sama. Berikan waktu, rasakan sakitnya, dan kamu perlu untuk memberikan jeda. Kalau kamu pun sedih, ya sedihlah, nggak apa-apa. Kalau kamu mau nangis, ya nangislah, kayak gitu. Ya itu proses untuk pemulihan tadi, sampai akhirnya kamu bisa pulih seutuhnya. Ya. Terus yang ketiga adalah kamu bisa luapkan emosi kamu. Ya, karena seringkali kan kita emosinya mendem dalam diri kita. Kita nggak keluarin gitu, hanya dalam diri kita terus. Dan itu yang jadi rasanya nggak enak. Nah, kamu bisa kok ngeluarin. Salah satunya adalah dengan cara imajiner atau imajinasi. Yaitu kamu membayangkan dia ada di depan kamu dan kamu bisa membicarakan segala macam isi hati kamu, perasaan kamu seperti apa. Kamu mau marahin dia, kamu mau maki-maki dia pun juga silahkan. Karena tadi imajiner ya. Tapi setelah kamu melakukan itu, kamu sampaikan semua unek-unekmu, segala macam hal kamu keluarkan, kamu akan jadi jauh lebih lega. Karena kamu sudah meluapkan emosi tadi. Dan ketika sudah selesai meluapkan tadi, meskipun orangnya tidak nyata di depan kita, tetapi aktivitas tersebut ketika kamu berbicara, ketika kamu mengeluarkan emosi tadi, mengekspresikan emosi tadi, itu akan merilis tegangan dalam diri kita, emosi dalam diri kita, sehingga akan membuat kamu jauh lebih plong ya. Dan ini juga waktu itu saya lakuin, meskipun bukan berarti sekali ngelakuin udah habis itu udah plong ya, enggak ya, tapi beberapa kali saya ngelakuin misalnya di suatu hari, terus beberapa hari lagi saya ngerasa emosi yang gak enak, saya luapkan lagi dengan cara seperti itu, begitu terus sampai akhirnya lama-kelamaan jadi udah netral sendiri aja gitu. Terus step selanjutnya yang keempat ya, itu adalah ambil pembelajaran. Jadi daripada jadi penyesalan, lebih baik jadi pembelajaran. Sehingga kamu jadi jauh lebih bersyukur tentang kejadian tersebut, tidak sakit hati, dan justru bersyukur bahwa ini adalah kesempatan saya untuk jadi jauh lebih baik ya. Dan misalnya contoh ketika waktu saya patah hati, saya ambil pelajaran bahwa ya nextnya saya harus cari yang seagama, karena itu prinsip gitu ya. Dan juga hal tersebut memotivasi saya untuk jadi orang yang jauh lebih baik. Saya mau lulus lebih cepat. Akhirnya saya waktu itu ketika saya lagi lanjut S2, saya lulus lebih cepat dibandingkan teman-teman saya. Tubuh saya waktu itu berat badannya ideal karena saya akhirnya nge-gym, saya gunakan energi tadi untuk nge-gym, untuk jaga makan segala macam. Akhirnya badan saya, tubuh saya jadi jauh lebih ideal. Dan itu malah akhirnya at the end of the day saya justru bersyukur. Wah ya Tuhan, terima kasih sudah memberikan pengalaman tersebut, karena dari pengalaman tersebut saya justru bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu yang keempat. Nah yang terakhir, yang kelima adalah jangan suka nengok ke belakang. Kalau kamu naik mobil ya, kayak sekarang saya lagi rekamannya di mobil gitu kan, karena rumah saya belum selesai direnovasi, ruangan kerja saya, studio saya belum beres. Kalau saya lagi di mobil ini, saya ngelihat pasti di kaca depan lebih besar dibandingkan ukuran spion. Itu berarti kita nggak boleh terlalu sering untuk melihat ke belakang. Kamu harus lebih banyak melihat ke depan. Fokuslah lihat ke depan. Jangan dikit-dikit lihat ke belakang. Jangan dikit-dikit stalking IG-nya. Jangan dikit-dikit stalking WhatsApp story-nya. Atau sambil ngechat gitu, I miss you segala macam. Aduh, jangan. Jangan banyak-banyak seperti itu. Untuk bisa membantu kamu untuk move on, untuk melepaskan dari patah hati, kamu perlu lebih banyak lihat ke depan. Ya, jadi jangan tengok-tengok ke belakang. Oke? Mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bisa ngebantu kamu untuk mengatasi rasa patah hati ya. Yang pertama, kamu harus terima kenyataan. Yang kedua, kamu ya rasakan sakitnya seperti apa. Berikan waktu untuk pulih. Yang ketiga, kamu bisa luapkan emosimu dengan cara membayangkan dia di depanmu, dan kamu bisa meluapkan emosimu, kata-katamu, segala macam. Yang keempat, ubah penyesalan jadi pembelajaran. Dan yang kelima, jangan terlalu sering nengok ke belakang. Oke? Mungkin itu sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu,
pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.